hanya dalam waktu 1 bulan dari tanggal 22 Oktober hingga 22 November tahun 2024. Bareskrim Polri mengungkap 397 kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. 482 tersangka ditangkap dan 904 korban berhasil diselamatkan. Telah berhasil mengungkap jaringan TPPO sebanyak 397 kasus dengan tersangka sebanyak 482 orang dan berhasil menyelamatkan korban TPPO sebanyak 904 orang. Salah seorang korban, Dede Sulastri, asal kampung Babakan RT 10 RW 02, Desa Cijurei, Kecamatan Geger Bitung, mengaku telah dibohongi pelaku Hajah Imas yang masih tetangganya. Menurut Dede, dia dijanjikan bekerja di Dubai, namun belum genap 3 bulan dikirim ke Erbil, sebuah negara konflik di Timur Tengah. Selain akses komunikasi dibatasi, berbagai perlakuan tidak manusiawi dia rasakan. Saya karena ini laporan dari suami saya. Suami Teteh, atas nama siapa pelaku? Saripudin. Pak Saripudin. Itu tadi ada cerita terkait dengan pengacara, bisa dijelaskan? Awal mulanya kan saya kenal sama anak buahnya Bapak Adensa di Erbil yang mengurusi Ibu Rukiah. Ibu Rukiah kan karena punya penyakit asam urat, tidak bisa jalan juga sama saya digandeng, sama itu dari Dubai juga barengan sama saya pergi ke Irak gitu. Nah, dalam keadaan itu saya dalam keadaan kalau di sana itu hasesia namanya, nama penyakit kulitnya hasesia. Nah, daripada itu ini namanya Ibu Emily ya, yang dermawan itu bicara ke saya, coba aja ngomong sama Pak Aden, bila perlu di satu paketin sama Ibu Rukiah supaya pulang ke Indonesia. Dan dalam keadaan kayak gini siapa yang mau menerima Ibu Dede atau Ibu Rukiah dalam keadaan sakit seperti ini? Nah, saya berkomunikasi sama Pak Aden, lalu saya meminta suami saya berkomunikasi dengan Pak Aden karena saya di Irak itu cuma 1 kali seminggu dikasih HP. Nah, sembari berjalannya waktu, mungkin suami saya terus-terusan ya berhubungan dengan Pak Aden. Nah, setiap 1 minggu sekali baru saya dapat kabar telah berkelanjutan seperti apa-apanya itu dari suami saya, dari proses-prosesnya gitu. Yang tahu proses dari awalnya itu suami saya. Ya, itu kaitan dengan keberangkatan awal dijanjikan oleh sponsor yang bernama Ibu Hajah Imas. Ya. Itu kemana? Ke Dubai. Ke Dubai. Ya. Tapi pada akhirnya diberangkatkan ke Irak. Ke Irak. Ya. Di Dubai berapa lama? Kurang lebih 2 bulan setengah. 2 bulan setengah di Dubai. Ya, di Dubai. Terus diberangkatkan ke Irak. Di Irak berapa lama? Hampir 2 bulan setengah juga, Pak. Jadi sekitar hampir 5 bulanan ya, di luar negeri. Itu saya sebelum pulang ke sini Pak, saya dioperin lagi ke Turki Pak. Pernah juga ke Turki untuk bisa pulang ke Indonesia. Pak. Itu pun Turki. dengan melalui beberapa istilahnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan lah oleh saya sendiri gitu. Betul. Imbauan kepada rekan-rekan mungkin sesama perempuan yang mau bekerja seperti apalah. Intinya carilah sponsor yang istilahnya yang apa sih Pak? Yang bertanggung jawab, tidak ilegal juga, dan tidak istilahnya tahulah susuk beluknya itu ada PT atau tidaknya gitu. Kalau seperti saya kan ya saya menjadi korbannya gitu, jangan sampai lah gitu. Ada beberapa teman saya juga yang ingin pergi ke Turki atau ke Irak, jangan karena saya yang mengalami gitu proses di sana seperti apa gitu. Jadi kaitan dengan proses hukum sekarang, apa yang diharapkan oleh TDD sendiri? Yang diharapkan semoga jerak lah dengan apa yang mereka perbuat, karena saya minta pulang tidak ditanggapi Pak. Saya minta pulang waktu di Dubai juga, malah saya diminta uang, silahkan Ibu Dede pulang asalkan ada uang 45 juta. Saya niat bekerja ke Dubai karena apa? Karena cari kerja, karena cari uang untuk kebutuhan di rumah, istilahnya membantulah perekonomian. Tapi ya mungkin berkehendak lain karena saya juga sakit gitu, ya mau tidak mau gitu. Bu Imas itu ngejanjiin apa saja? Itu paling bisa itu fasilitas, maksudnya fasilitas yang kerja 8 jam. Jadi emang rata-rata segitu ya, karena emang tidak bisa memasak gitu. Bukan tidak bisa memasak, mungkin emang saya mikirnya emang kerja 8 jam udah cukup gitu.
dan itu udah bisa majikan, itu calling pisah udah bisa majikan karena langsung distempel sama majikan, ternyata tidak gitu, tidak calling pisah gitu. Jojon, bapak kandung korban TPPO tersebut, merasa puas dengan kerja cepat Polres Sukabumi menangkap Hajah Imas dan berharap semua pelaku termasuk sopir segera dimasukkan ke dalam penjara. Dari Sukabumi, Patroni Alpian dan Asep Setiawan mengabarkan.